Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Desember 2021. Belajar dari Maria. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sering saudara kita mendengar berita di mana banyak bayi yang disia-siakan, dibuang, ditelantarkan, atau bahkan dibunuh saudara. Ini semua karena akibat hubungan gelap. Dua insan yang mabuk asmara saudara, berani berbuat namun tidak mau mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Ini mereka merasa ini aib, malu, dan lain-lain sebagainya, saudara. Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan mendapatkan kabar sukacita penuh atas kabar mengandungnya Maria yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 dan 31. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana mungkin Maria akan mengandung di mana saat itu ia masih perawan, saudara? Bagaimana dia akan menghadapinya terhadap tunangannya Yusuf dan masyarakat? Sejak dahulu, saudara-saudara yang terkasih, orang yang hamil tanpa adanya status pernikahan dianggap aib, saudara. Karena itu siapapun perempuan yang mengalami sedapat mungkin akan menutupinya. Dan bila ketahuan, saudara-saudara, pasti akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan dan harus menanggung malu. Dan di dalam budaya Yahudi, saudara, tempat Maria hidup, hukumannya adalah dirajam batu karena dianggap berzina. Karena itulah, saudara-saudara yang terkasih, ketika malaikat Tuhan, yaitu Gabriel, datang kepada Maria dan mengatakan, memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lukas 1 ayat 34. Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya, saudara. Batinnya pasti bergolak, berkecamuk, merasa takut. Tapi ini perintah, saudara, perintah Allah. Apa kata orang nantinya? Pembelaan apa yang akan disampaikannya? Orang pasti tidak akan percaya, tidak akan mempercayai apa yang akan disampaikan Maria. Bagaimana sikap Maria, saudara? Saudara-saudara terkasih, Maria memilih taat atas berita yang disampaikan malaikat itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38. Saudara-saudaraku yang terkasih, Maria tidak menolak, namun menerima dengan sepenuhnya, bersarah kepada Allah. Maria tahu bahwa hanya kepada Allah ia percaya. Dan Maria percaya bahwa Allah berkuasa menolong dan melindunginya. Kita melihat, saudara-saudara, ketaatan yang ada pada diri Maria ini membutuhkan pengorbanan, saudara. Dia tahu resiko apa yang akan dihadapinya. Tapi imannya yang besar kepada Allah, dia menerima resiko yang akan dihadapinya.
kesetiaan dan ketaatan serta takut akan Allah, maka Maria yang begitu taat, begitu setia menerima tugas yang berat ini, karena dia tahu dia akan dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah Maria mampu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa, saudara. Sungguh luar biasa. Maria mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat. Maria pun mau taat apa yang disampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun dituntut untuk dapat setia dan taat. Baik taat setia pada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita, saudara. Kita pun dituntut untuk dapat taat dan setia pada pemerintah, terutama pada masa-masa pandemi yang masih berlangsung ini, saudara. Apalagi sekarang keluar COVID varian Omikron. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan ketat dalam proses untuk mencegah virus ini. Nah, adakah kita taat dan setia menjalaninya, saudara? Kita juga harus taat dan setia, saudara, pada gereja. Apalagi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah kita sudah setia dan taat kepada Yesus Tuhan, saudara? Sudahkah kita penuh setia dan taat menghidupi setiap firman-Nya? Bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita kepada pasangan kita, orang tua kita, guru kita, saudara? Taatkah kita pada setiap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ketaatan kita harus rela berkorban, rela melepaskan semua keakuan, keegoan, keinginan kita. Di dalam ketaatan tak ada orang yang bersungut-sungut, saudara. Lihat, bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir. Mereka tidak setia dan taat, saudara. Mereka bersungut-sungut. Dan apa hasilnya? Mereka hanya berputar-putar di situ saja. Bahkan kematian menanti mereka. Jadi saudara-saudara terkasih, janganlah kita hidup diliputi muka yang bersungut-sungut. Hendaklah kita selalu bersyukur di dalam doa. Selalu setia dan taat kepada Dia, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, pemilik kehidupan ini. Menyadari akan setiap hari dalam kehidupan kita ini, saudara, selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian yang menuntut keteguhan iman. Di mana semuanya itu kita harus rela mengorbankan kehormatan, keakuan, predikat, jabatan, posisi, dan lain sebagainya. Kita tetap setia dan taat, serta berpegang teguh pada firman-Nya yang hidup. Tidak sedikit, saudara, dari kita yang menghadapi ujian tersebut, imannya gugur dan meragukan atas pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka takut direndahkan, dikucilkan, kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dianiaya, dan lain-lain sebagainya. Mereka tak mau mengambil resiko, tak berani berkorban, sehingga rela melepaskan kesetiaan dan ketaatannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan, saudara, menjual imannya, saudara, demi menyelamatkan diri. Belajar dari kesetiaan dan ketaatan Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat dan setia kepada Allah, walaupun terbayang akan resiko hukuman rajam yang akan diterima. Walaupun gentar, saudara, dia tetap memilih taat dan setia kepada Allah. Mari saudara-saudara terkasih, melalui renungan hari ini kita mau belajar, saudara-saudara, meneladani kesetiaan dan ketaatan dari Maria. Taat dan setia kepada Allah dan kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Taat dan setia pada apa yang telah dipercayakan kepada kita, kepada pasangan kita, orang tua kita, juga pemerintahan. Kita mau juga belajar kerendahan hati dari Maria, yang penuh kerendahan hati seperti seorang hamba. Karena katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.